Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Unwanud Dharfi fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Abdul Razik rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan sekarang isnadul fi'il lid-dhamir. Bersambungnya fi'il dengan dhamir. Belum dah bilang ittisal. Sama saja sebenarnya, belum tabir dengan isnad untuk mengisyaratkan bahwa susunan fi'il dengan dhamir namanya susunan isnad ilaih. Iya, musnad dan musnad ilaih, bukan mudhafun ilaih. Karena susunan ada 3. Isnadiyah, idhofiyah, tarkib, masjid. Iya. Ia tasarrafu al-madi bi'tibari ittisali dhamiri rabbi bih ila thalathata asyara wajhan. Mabni di atas fathah. Bertasrif madi dilihat dengan bersambungnya dhamir rafa dengannya menjadi 13 sisi. Iya, 13 sisi. Seharusnya semuanya 14. Tapi ini sebentar akan dilihat dari mana hilang satu. Iya. Semuanya 14 sebenarnya. Karena 2 untuk mutakallim, 6 untuk mukhatab. Karena 3 laki-laki, 3 perempuan. 6 untuk ghaib. 6 untuk ghaib. Nanti 6 tambah 6, 12. Tambah 2, 14. Tapi belum bilang 13 sisi. Di setiap antum pecahkan mati, maka tidak keluar dari 13 sisi. Itna lil mutakallim, 2 untuk pembicara, nasartu, nasorna. 5 untuk mukhatab, contohnya nasorta, nasorti, nasortuma, nasortum, nasortunna. Berarti nasortuma sama antara 2 laki-laki sama 2 perempuan. Itu nanti sisinya. Wasittatul lil ghaib, sementara ghaib 6. Seharusnya kan sama-sama 6. Tapi ghaib 6, mukhatab 5. Karena mukhatab 2 laki-laki 2 perempuan sama. Tapi 2 laki-laki 2 perempuan yang ghaib tidak sama. Lihat, nasara, nasara, nasaru, nasorot, nasorota. Jadi bukan nasoro. Itu bedanya dia. Nasorota, ada tanda ta'nitsnya untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Fa'ilnya adalah mu'annas. Iya, nasorota karena alif ya. Karena alif. Nasorna. Nah, setiap antum pecahkan fi'il madhi, maka tidak keluar dari 13 pecahan ini. Semua fi'il madhi yang antum pecah tidak keluar dari 13 pecahan ini. Dan perlu antum paham itu, pecahan yang disebut dalam urutan Arab sesuai dengan urutan paling ma'rifah. Paham kan? Cuman kita agak asing ini karena urutan kita mulai dari yang jauh, yang tidak ma'rifah. Kalau kita Indonesia, huwa huma hum. Paham kan? Tapi kalau di urutan Arab paling ma'rifah. Karena dhamir mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir mukhatab, dhamir mukhatab lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib. Maka tasrif di buku-buku Arab, lihat di mata jurumiyah bahkan, itu mulai dari mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Karena urutannya adalah dilihat dari yang paling ma'rifah. Wakadal mudhari'u, Masya Allah. Demikian pula mudhari, artinya mudhari dengan madhi itu sama-sama memiliki 13 pecahan. Sama-sama memiliki 13 pecahan. Sama. Iya. Contoh ansur, nansur, mutakallim 2. Tansur ya Zaid, tansuran ya Zaidan, au ya Hindan, sama. 2 laki-laki, 2 perempuan, sama. Wa tansurun, tansurin, tansurna. Itu semuanya 5. Yang suru, yang surani, yang suruna. Hindun tansuru, al-hindani tansurani, an-niswatu yang surna.
itu beliau datangkan Zaidan, Hindan, supaya ditahu pelakunya. Karena ada sama. Ada kesamaan. Paham kan? Awalannya. Ada kesamaan. Lihat yang awalan tak, ada juga awalan tak di sana. Cuman didatangkan pelakunya supaya tidak sama. Supaya tidak sama. Jadi dia juga 13. Wa mitluhul mabni lil majhul. Semisal juga dengannya mabni lil majhul. Madi mabni lil majhul. Mudhari mabni lil majhul. Sama juga. Memiliki masing-masing 13 pecahan. Misalnya antum tinggal ke majhul saja. Nusiro. Ketika tasrif sama. Nusirtu, nusirna. Nusirta, nusirti, nusirtu, manusirtum, nusirtun. Nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna. Mudhari'nya juga begitu. Buat saja majhul. Iya. Unsoru. Unsoru. Nunsoru. Tunsoru. Tunsoroni. Tunsoruna. Tunsorina. Tunsorna. Iya. Yunsoru. Yunsoroni. Yunsoruna. Tunsoru. Tunsoroni. Yunsorna. Kasih majhul saja. Yang maklum tadi, kasih saja majhul. Dengan kaidah majhul. Dhamma pertama kasrah sebelum akhir kalau madi, dhamma pertama fathah sebelum akhir kalau mudhari. Wa yatasarraful amr ila khamsah, sementara amr hanya 5. Kenapa? Karena amr hanya punya mukhatab. Amr tidak memerintahkan yang gaib. Kalau mau memerintahkan yang gaib, maka datangkan fi'il mudhari bergandengan dengan lamul amr. Antum mau memerintahkan gaib yang tidak ada di hadapan antum. Antum bilang liyajlis. Liyajlis. Hendaklah dia duduk. Boleh. Tapi kalau mukhatab itu bil amr. Idrib. Anda bisa gaib antum bilang idrib. Yang gaib. Anda bisa. Paham kan? Dan amr tidak ada untuk mutakallim. Orang pertama. Terus kalau antum mau perintahkan mutakallim sama dengan gaib. Datangkan lamul amr. Fil mudhari pakai lamul amr. Paham kan? Li'adrib Zaidan. Hendaklah saya pukul Zaid. Anda paham ini kan? Tidak ada amr. Tapi kalau antum mau perintah, datangkan fil mudhari yang digandengkan dengan lamul amr. Selesai masalahnya. Dan ada pun mukhatab, maka diperintahkan dengan fil amr. Dengan fil amr. Contohnya unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsurna. 5 seharusnya 6 ya. Seharusnya 6. Cuman sudah ditahu tadi. Kalau mukhatab 5. Kenapa? Karena sama antara laki-laki dan perempuan ketika 2. Ketika untuk memerintahkan 2 sama laki-laki dan perempuannya. Makanya dia cuma 5. Semua tasrifnya fi'il begini modelnya. Jadi pembahasan pendek sekali belum di sini disebabkan karena sudah disambungkan kemarin. Fi'il, salim, mudha'af, mahmud. Iya. Mithal, ajwab, nakis, lafif, semua sama tasrifnya. Kiaskan. Kiaskan tasrifnya. Pasti dia itna lil mutakallim. Walaupun mithal. Khamsa lil mukhatab, sitta lil ghaib. Ada paham ini kan? Pasti itu. Semuanya. Pokoknya semuanya sama. Perlakukan kias. Setelah itu belum bahas al-mabni lil majhul. Ini bagi kita mudah insyaallah karena sudah 2 kitab sebelumnya juga diambil kaidah majhul. Idza buniyal fi'lu lil majhul. Jika fi'il dibangun untuk majhul. Iya. Fa in kana madian, kalau madi dhamma awwaluhu, di dhamma awalnya wa kusira ma qabla akhiruhu. Akhiru sido akhiri. Dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Qabla akhirih. Di dhamma sebelum akhirnya. Walau takdiron, walaupun dhammanya itu ditakdir. Walaupun dhammanya itu apa? Ditakdir. Enggak nampak dhammanya. Pokoknya kaidah dasarnya dhamma pertama kasrah sebelum akhir. Walaupun dhammanya nanti ditakdir atau kasrohnya ditakdir. Ya. Nah contoh, qudiyal amru, dhamma pertama kasrah sebelum akhir. Suribal labanu, dhamma pertama kasrah sebelum akhir.
Muddal hablu, ini namanya takdir. Karena dilepas baru ditahu. Mudidal hablu. Paham kan? Dilepas tasdidnya baru ditahu ini namanya takdir. Kan kasrah sebelum akhir. Iya. Sima Ramadhanu. Takdirkan dhammah pertama. Dan kasrah sebelum akhir. Kan asalnya sima Ramadan suwima. Asalnya suwima Ramadhanu. Kemudian berat berpindah dari fathah ke kasrah. Dari dhammah ke kasrah. Akhirnya dihilangkan dhammahnya. Dihilangkan apa? Dhammahnya. Terus ada huruf sahih sukun. Sebelumnya apa? Setelahnya huruf sakit berharokat. Akhirnya dipindahkanlah harokatnya. Jadilah apa? Siuma. Siuma. Setelah itu kasrah cocok dengan ya, jadilah apa? Sima. Itu bentuk ya ceritanya kenapa jadi begitu. Makanya ditakdirkan dhammah. Ditakdirkan kasroh. Karena asalnya adalah di dhammah dan di kasroh. Wabi'a atau amu sama. Asalnya buyi'a atau amu. Berat berpindah dari dhammah ke kasroh. Dhammahnya dihilangkan. Terus dipindahkan harokatnya ya ke ba. Yang di kasroh tadi. Jadilah apa? Bi'a. Ya atau amu. Lihat kata belum? Aslul akhiroin. Asal dua terakhir. Sima dan bi'a. Kalau yang pertama kan mudah. Asal dua yang terakhir. Ba'dal bina'ilin majhul. Setelah dibangun di atas majhul. Suwima. Buyi'a. Nukilat harokatul ain ilal fa. Dipindahkan harokat ain ke fa. Tentunya tidak bisa langsung dipindah. Makanya kata belum. Ba'da sulibah harokatul fa. Setelah dihilangkan harokat fa. Adapun kalau ditanya, kenapa hilang harokat fa? Fikol. Karena berat untuk berpindah dari dhammah ke mana? Ke kasroh kalau itu huruf illah. Berat berpindah dari dhammah ke kasroh kalau itu adalah huruf illah. Dipahamkan? Ini model bentuk ceritanya. Paham sampai sini atau belum? Saldi? Jadi dia asalnya kata belum suwi ma. Nah, buyi a. Berat untuk berpindah dari dhammah ke kasroh, kalau itu adalah huruf apa? Huruf illah. Kalau huruf sahih tidak ada masalah. Huruf sahih berat, kan sahih ringan. Kutiba. Sahih. Tapi masalahnya huruf illah. Huruf illah itu kan memang berat, tidak pernah di kasroh. Iya, tidak pernah memang di kasroh. Apalagi mau berpindah dari dhammah. Sebelumnya dhammah. Itu berat. Maka karena berat, maka dhammahnya dihilangkan. Sehingga jadinya sekarang adalah, ya, jadinya begini sekarang, sukun. Dan ada huruf sehat berharokat. Nah, kenapa kaidah? Huruf sehat sukun, huruf sakit berharokat. Maka pasti harokatnya dipindahkan ke huruf sehat. Maka jadilah siu. Diganti. Siu, ma, bi, a. Kalau ini langsung jadi bi, a. Kalau ini butuh dulu diganti. Karena kasroh cocok dengan apa? Ya, maka waw diubah menjadi ya. Dipahamkan? Jadilah si, ma, bi, a. Walaupun nanti di mutamimah kan kita sudah dikatakan boleh itu ikhlas kasroh namanya. Boleh kan ikhlas dhammah. Nah, kalau ikhlas dhammah maka tidak perlu ini, tidak perlu cerita tadi itu. Kalau antum mau ikhlaskan dhammah berarti ikhlaskan dhammah adalah antum berat berpindah dari dhammah ke kasroh. Maka yang dihapus bukan dhammah, kasroh. Langsung apa? Suma. Ah, tapi di sini ada cerita tambahan lagi. Buyi'a. Ikhlas dhammah, kan begitu? Berarti hilang kasroh. Kan berat berpindah, hilang kasroh. Dhammah cocok dengan wow. Jadilah apa? Bu'a. Ya, kayak boleh. Paham Rizky? Tidak ada kaidah itu. Kaidah itu waw berharokat, dia berharokat sebelumnya fathah baru diubah jadi alif. Kalau selain alif cocok.
Paham tak? Sudah jelas prosesnya kan? Ini majhulnya. Makanya mereka bilang walaupun kasrohnya atau domanya ditakdirkan. Itulah bilang tadi. Pokoknya walaupun ditakdirkan. Kan kaidah asalnya doma pertama fathah kasroh sebelum akhir. Walaupun ditakdirkan. Artinya tidak nampak. Tidak nampak. Iya. Kemudian berikutnya. Tambahan kaidah. Kan itu untuk 3 huruf dan 4 huruf itu. Wayu dhamma masih madi. Wayu dhammu tsani aidha. Di dhamma juga huruf keduanya juga. In kana mabdu'an bi ta'in zaidah. Kalau fi'il madinya diawali ta tambahan. Jadi kalau ada wazan diawali ta tambahan dan kita sudah lewatkan bahwa kata yang diawali ta tambahan ada 3 saja, tidak ada keempat. Ini yang 4 asli. Tafa'lala 3 tambah 2. Tafa'ala. Sama tafa'ala. Kan cuman ini. Untuk majhulnya di samping kaidah tadi, dhamma huruf pertama kasroh sebelum akhir, dhamma huruf pertama kasroh sebelum akhir, ada kaidah tambahan. Dhamma juga huruf kedua. Jadi tafa'lala tufu lila. Tafa'ala tufu ila. Tafa'ala tufu ila. Ini ada cerita tambahan. Karena sekarang alif setelah dhamma diganti menjadi waw. Tufu ila. Tadi kan tafa karena fathah. Diubah menjadi dhamma maka menjadi waw. Semua kata begitu. Kalau di awal letak tambahan. Perhatikan nanti majhulnya. Dhamma pertama dan kedua. Dhamma pertama dan kedua. Sebelum akhir tetap di kasroh. Lihat kan belum tu'ul 5 berarti aslinya ta'allama tuqutila aslinya begitu semuanya. Sisa 1 wazan yang belum dah contohkan tafa'lala. Paham kan? Iya tadahraj ya. Jadinya apa? Tuduh rija. Berikut rincian ke terakhir. Wa awwaluhu talithu. Dhamma huruf pertama dan ketiganya. Ini atop ke sebelumnya. Wa yudham. Di dhamma awwaluhu wa thalithuhu. Di dhamma huruf pertama dan ketiganya. Jadi huruf pertama dan ketiga. Hitung hurufnya. In kana mabdu'an bi hamzati waslin. Kalau diawali oleh hamzah wasl. Jadi semua kata yang diawali oleh hamzah wasl. Ingatlah hamzah wasl. Keluar yang hamzah qat'in. Yang wazan af'ala. Wazan apa? Af'ala. Kalau wazannya af'ala hamzah qat'in. Berarti berlaku hukum kaidah dasar. Dhamma pertama kasar sebelum akhir. Ini sekarang ini adalah hamzah wasl. Semua kata yang diawali oleh alif tanpa hamzah. Itu dhamma pertama dan ketiga. Paham kan? 5 huruf atau 6 huruf. Misalnya antum dapat ijtama'a. Jadinya apa? Ujutu. Dhamma pertama kasar ketiga. Dhamma pertama dan ketiga. Ujutu. Itu teori itu harus dipahami baik-baik karena kalau kita baca langsung begitu. Iya. Contoh ustuk rija untukila. Demikian pula yang lainnya. Dipahami ini fi'il madhi. Selesai fi'il madhi. Majhul untuk 36 bab sekarang berat. Dari semua 36 bab yang telah lewat, beginilah majhul madhi. Paham tak? Semuanya. Pamali mudhari paling mudah. Wa in kana mudhari'an kalau dia fil mudhari dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih walau taqdira. Dhamma awalnya dan di fathah ma qabla akhiri apa yang sebelum akhirnya akhir huruf itu ya. Ya, apa yang sebelum akhirnya walaupun itu ditakdirkan. Walaupun itu ditakdirkan. Ini kaidah mutlak. Kaidah umum tidak ada lagi rinciannya. Begitu saja. Mau 5 huruf, 6 huruf. Nah, atau 3 huruf, atau 4 huruf. Semua kaidah mutlak saja dia. Tidak ada perbedaan seperti tadi. Jadi intinya mudhari cuma dhamma awal, fathah sebelum akhir. 3 huruf begitu, 4 huruf begitu, 5 huruf begitu, 6 huruf begitu. Semuanya kaidah mutlak namanya ini. Nah contoh yuqdal amru. Yusrabul laban, yusamu Ramadan, yuba'ut ta'am. Demikian pula tadi
fi'il mudhari yang di atas dari 3 huruf. Semua antum dapat kata misalnya yukrimu majhul, yukramu, yusabbihu, yuqatilu, yajtami'u, yataqatalu, yastaghfiru. Jadi sama, tidak ada bedanya. Madi yang ada rincian. Mudhari mudah. Alhamdulillah, tidak ada masalah sama sekali. Paham kan? Setelah itu masalah nun taukid. Iya, ini kita ambil hari Senin kan tidak. Ini harus bersambung. Masalah nun taukid, insya Allah kalau bisa 1 kali dia. Kalau memungkinkan. Iya. Nun taukid bersambung dengan fi'il, dia ada dalam tasrif. Iya. Ada dalam tasrif. Walaupun di nahwu dibahas karena terkait dengan fi'il, i'rabnya fi'il mudhari. Nah, kalau di sini tidak. Pokoknya dia bagaimana tasrif nun taukid bersama fi'il. Karena semua tasrif fi'il telah lewat bisa bersambung dengan nun taukid. Nah, nanti kita akan lihat dia bersambung dengan apa. Itu bab terakhir ya. Rata-rata kitab bahasa Arab yang dikarang oleh ulama bahasa Arab masalah sorof penutupnya nun taukid. Penutupnya nun taukid. Dengan itu kita akan setelahnya masuk bab 2. Kita masuk bab 2. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Bisa. Dan kalau mau dipersulit, nah bilang saja ini salah harokat. Iya. Ini teman salah harokat. Rata-rata buku yang saya tulis itu ada teman yang harokat. Baru nanti saya kasih catatan kaki. Baru setelah itu diperbaiki. Iya, matan. Selesai alhamdulillah catatannya. Insya Allah. Cepat. Selesai tadi pagi. Tinggal baca ulang lagi. Makanya kalau ada salah begini, biasanya saya langsung perbaiki saat lewat atau nanti luput dicek kembali. Alhamdulillah. Waw sama ya enggak perlu ada tanda. Alif itu yang perlu ada bukti. Dah, karena sudah ada waw di situ atau ya di situ dah. Jadi yang perlu ada bukti itu hilang hanya alif. Kenapa? Karena alif palsu. Jadi orang palsu itu harus dibuktikan kalau dia ada. Beda kalau asli. Waw sama ya asli atau palsu? Asli. Enggak perlu bukti aslinya. Tanda. Jadi semua yang palsu nanti itu harus ada bukti. Nanti antum akan lihat di masalah bersambungnya fi'il dengan nun taukid. Yaktubuna. Kalau kita sambung dengan nun taukid kan yaktubunna. Nanti jadinya begitu. Kenapa di doma itu? Untuk membuktikan ada waw yang hilang. Kenapa itu bukti? Waw tambahan, waw jamaah. Karena dia palsu, bukan asli kata. Paham Ahmad? Jadi kalau antum palsu, butuh dibuktikan. Kalau nakis kan dikatakan nakis karena kurang daripada tasrifnya. Kalau ajwab dikatakan dia ajwab karena dia keluar dari Jauh. Nah, kalau Misal sudah bilang tuh. Kan dia seperti salib. Salib. Misal semisal. Misal seperti salim, misal salim. Kata tasrifnya sama dengan salim tak? Perasaan anak kasih tahu. Tapi perasaanku itu. Multawi. Berarti kita kembalikan dulu aslinya. Kan mim huruf tambahan pasti. Toh?
Hmm. Oh, multawi. Tilba. Berurut. Oh, Saya kira tadi kita tanya multawi. Makrun. Kan dia dari kata tala. Data langsung setelahnya. juga segera di Tarboina anti sama minister seperti kami. Tapi beda. Itu dibilang sama tapi beda. Nah, jadi kadang nanti ada sama di waw, ada sama di ya. Paham kan? Tapi kalau diuraikan, beda. Ada lagi? Apakah semua keimanan di dalam itu yang bertanya boleh dimajukan? Boleh. Cuma bedanya tambahkan huruf jer atau dorof. Sebagaimana boleh dibuat maf'ul. Tambahkan saja huruf jer setelahnya. Makhrujun bih, khurija bih, duhiba bih. Khurija indah. Duhiba indah. Jadi itu saja. Karena di sana ada yang mengatakan tidak ada isim maf'ulnya fi'il lazim. Tidak ada fi'il majhulnya fi'il lazim. Yang benarnya ada, tinggal tambahkan saja huruf jar. Makhrujun bih, karena ada di kalimat. Iya, atau tambahkan saja dorof. Dipaham kan? Iya. Kita bilang tadi. Kan sudah dia saya ingatkan itu ya. Di pengenalan ilmu sorof kan sudah ada memang. Kalau mau tasrif fi'il lazim, tambahkan dorof atau huruf jar majrur atau do. Kan nanti di kalimat juga pasti begitu. Bisa. Bi'a bisa jadi bu'a. Kan boleh 3 toh. Di mutamimah. Boleh 3 bacaan. Ikhlas kasroh, bi'a, ikhlas dhamma, bu'a. Boleh ismam, tidak ikhlas. Bui'a, tengah-tengah. Sudah? Alhamdulillah. Insyaallah kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.